Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pertemuan kali ini, marilah kita bersama baca ilmu Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operator dan tipe data, yaitu operator pembanding. Operator pembanding biasanya digunakan ketika kita membuat perintah kondisional dalam sebuah program. Ya, ini contoh operator pembanding. Sama dengan, sama, terus tidak sama, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Nah, yang ini X sama dengan Y, sama dengan Y2. X tidak sama dengan Y, nih seperti ini. Terus ini X lebih kecil dari Y, X lebih besar dari Y, yang ini. Terus X lebih kecil atau sama dengan Y. Terus yang ini X lebih besar atau sama dengan Y. Kita lanjut selanjutnya. Ini nanti kita contohkan di programnya. Seperti ini latihan kita nanti. Ada operator pembanding, terus masukkan nilai X dan masukkan nilai Y. Nanti kita klik bandingkan, muncul di sini. X sama dengan Y tidak, atau X tidak sama dengan Y. X lebih kecil dari Y, X lebih besar dari Y, X lebih kecil atau sama dengan Y, X lebih besar atau sama dengan Y. Nanti di sini hasilnya operator pembanding tadi. Oke, kita langsung masuk ke Java-nya ya. Kita silakan dibuka Java-nya, kita langsung latihan. Pertama terlebih dahulu kita akan membuat desainnya. Silakan di open Java-nya dulu ya. Boleh kita pakai operator ya, masih di operator boleh. Silakan, atau mau buat baru untuk operator pembanding boleh juga. Namanya pembanding ya. Di sini boleh juga, sama saja. Oke, kita buat baru saja biar lebih bagus. Java application, next. Nah, di sini kita buat namanya pembanding ya, project yang baru. Nah, di sini bisa saudara lihat lokasi dari project saudara. Silakan di browse ya. Dipilih folder di mana tempat saudara yang akan menyimpannya. Oke. Jika sudah, klik finish. Oke, sudah. Operator pembanding. Yang untuk ini kita abaikan seperti biasa. Silakan klik kanan di package-nya, package pembanding. Klik kanan new, pilih Java JFrame Form. Kita buat form baru. Nama formnya itu pembanding. Oh, nama formnya nggak boleh sama. Berarti ini OP bagusnya ya. Pembanding satu sajalah. OP underscore pembanding, operator pembanding. Oke. Kalau sudah, kita finish. Saudara mau buat namanya masing-masing beda, boleh, silakan. Untuk nama project juga silakan. Oke. Lanjut, kita besarkan dulu area kerja kita. Apa langkah pertama? Kita klik kanan, kita set layoutnya jadi absolute layout dulu. Oke, nah sudah.
baru kita buat yang tadi. Yang Bapak buat ini hanya kulitnya saja ya, hanya langsung saja nanti saudara kreasikan sendiri ya, pakai panel ya, ubah warna panelnya silakan. Ini kita buat operator pembanding. Nah, silakan dibesarkan. Oke, dah. Nah, tadi ada dua nilai ya. Ada nilai X dan nilai Y ya. Kita masukkan dulu labelnya, kita buat ini nilai, masukkan nilai X ya, kita besarkan lagi jadi 14. Oke, nah ini copy ya, copy saja terus paste, turun ke bawah, kita edit, masukkan nilai Y. Nah, sudah. Kita buat lagi text fieldnya ya. Text field, kita buat text field. Oke, kita buat text field. Nah, kita copy, paste. Nah, ini text field. Ini kita rename ya. Silakan di rename yang text fieldnya. Oke, ini juga di rename. Nah, oke sudah. Jika sudah, terus di bawah yang ini ada tadi ada button ya, button bandingkan clear sama exit. Kita buat, ulang lagi. Nah ini bandingkan, ya, copy, paste. Aja kode apanya ini, kamu aja sini aja lah, ini namanya clear atau bersih, copy lagi, ini namanya keluar. Oke, nah yang untuk di bawah tadi X sama dengan Y, kita copy saja yang ini ya, copy paste. Oke, sudah. Nah ini kita buat, kita masukkan X sama dengan Y ya, ini paste lagi ya. Ini kita buat X apa tadi, tidak sama dengan Y, X tidak sama dengan Y, paste. Ini lagi apa tadi, X lebih kecil dari Y. Kita buat lagi, ini X lebih besar dari Y. Oh ini lebihnya kurang, lebih kecil dari Y, lebih besar dari Y, masih kurang, kita besarkan lagi yang ini, tempat kerja kita. Oke, lebih besar dari Y, kita buat lagi, paste. Ini namanya X
lebih kecil atau sama dengan Y. Saudara boleh buat kata-kata seperti ini atau simbol yang operatornya boleh. Silakan kreasikan sendiri. Ini lebih X lebih besar atau sama dengan Y. Nah, ini kurang ke tepi. Kita pilih dulu. Bisa ya, bisa di apa? Seperti ini. Caranya di blok atau sambil tekan Ctrl klik text fieldnya gitu. Oke, sudah selesai. Nah, tahap selanjutnya apa? Kita masukkan codingannya lagi. Pertama, kita masuk ke source-nya. Source-nya kita cari pada public class. Mana public class? Nah, ini. Ya, public class. Jadi, kalau ada istilahnya inisialisasikan variabel pada public class. Nah, ini public class-nya ya. Yang paling atas, public class. Nah, di sini kita inisialisasikan privat ya, integer nilai X ya. X-nya boleh besar. X sama dengan 0, titik koma, bawahnya privat integer nilai Y sama dengan 0. Oke, jika sudah, apa maksud ini Pak? Privat integer nilai. Ini nanti kita jadikan dia bisa dipanggilnya di salah satu dari fungsi ini saja nanti. Makanya dia privat. Oke. Kita selanjutnya balik ke desain. Kita klik tombol button bandingkan. Oh ya, Pak, ini nama variabelnya belum diganti, Pak. Variabel text field-nya. Iya, kita ganti dulu ya. Lupa, Bapak. Ini kita ganti namanya jadi apa bagusnya? Jadi apa ya? TXT atau V nilai X. Nah, itu aja. Biar gampang. Yang variabel V nilai Y. Nah, sudah. Nah, untuk hasilnya, operator pembandingnya apa, Pak? Bisa, silakan inisialisasikan menurut saudara masing-masing ya. Kayak ini X sama dengan Y. Kita ganti variabelnya. Contohnya hasil X sama Y. Nah, bagusnya gimana? X sama Y. Atau oh ya, ini aja. Nggak usah kayak gitu. V ini sama ya, ini sama. V sama. Ini V tidak sama. Nah, mulai dapat ide ini. Kayak ini aja. Ini V kecil. Nah, ini kan kecil. Nah, ini V besar. V besar. Variabel besar. Ini namanya V kecil sama. Nah, gitu. Oke. Ini juga V besar sama. Oke. Nah, masuk lagi ke coding tadi. Ya. Nah, di sini di bawah ini ya. Jangan ada yang ngoding di sini ya. Jangan ada yang ngoding di sini. Biasakan di bawah to do. Ya, dan perhatikan huruf besar dan kecilnya. Oke. Sini kita buat dulu. Ini untuk ngerekam data dari text field. Oke, contohnya apa tadi yang kita buat di atas, nama
nama privatnya nilai X. Jadi nilai X sama dengan integer titik parseIn. Ingat ya, kalau bingung kontrol spasi, nah itu pilih. Oke, parseIn. Nah, di dalamnya txt nilai y. Nah, karena tadi kan kita huruf kecil semua, titik get text. Oke, titik koma. Nah, sudah nilai bukan txt, Pak, tapi v, Pak. Oh iya, lupa, Bapak. V nilai y. Ini get text. Apa yang kurang ini? Perhatikan di sini. Simbol get text. Biasanya sudah get text ini ada tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, itu. Lagi nilai y sama dengan integer titik parseIn kurung tutup kurung v nilai y. Kebalik, Pak. Ini x. Ya, salah ya. Ini x, ini y. Titik get text buka kurung tutup kurung, nah, titik koma. Oke, sudah, kita langsung masukkan lagi ini untuk hasil proses ya. Tx dapat v sama ya, sama dengan v sama titik, kita men-set datanya, set text buka kurung tutup kurung. Oke. Nah, di sini kita buat, karena datanya itu sifatnya integer, kita mau hasilnya jadi boolean, jadi kita gini buatnya, boolean titik nya seperti ini, tidak? Coba kita hapus dulu, terus spasi. Seperti itu tulisannya, boolean ya, titik kontrol spasi string. Nah, muncul langsung. Di sini kita buat nilai x ya. Nilai x-nya besar sama dengan nilai y-nya. Kita ambil yang ini. Ya. Oke, sudah selesai. Nah, kita buat lagi. V tidak sama, titik sama seperti di atas, teks ya. Boolean titik string, enter. Oke, kita hapus ini nilai x yang besar ya. Apa sudah itu yang tidak sama ini simbolnya ya. Ini ya, tanda seru sama dengan. Terus kita buat nilai y titik koma, jangan lupa. Terus kita buat lagi v kecil titik set text kurung boolean to string. Nah, ini nilai x yang besar ya. Terus ini nilai y besar. Ini untuk yang kecil, berarti bukan ini tandanya ya, lambangnya ini ya. Ini hapus. Oke. Kita buat lagi v besar. Kalau yang besar gimana? Nih ya, operator pembandingnya. Oke, terus v kecil sama set text boolean
Ini kalau kecil sama berarti operator pembandingnya kecil, terus kita buat sama dengan V besar sama boolean nilai X. Oh ya, ini besar sama dengan nilai Y. Oke, koma. Nah, sudah kita simpan. Ini apa yang error nih? Kita arahkan sini. Variabel boolean. Oh, nih. Ya. O-nya kurang. Nah, seperti itu. Jadi perlu dipahami ya. Ngoding itu hati-hati ya, lihat ke kanan dan ke kiri ya. Oke. Ada tidak codingan yang masih error. Jika codingannya error, itu biasanya ada garis merah. Oke. Jadi jangan, Pak, ini sudah berhasil, Pak, ya kan? Saya sudah berhasil semua, Pak. Tahu-tahu saya ada permasalahan di sini rupanya, Pak, gitu. Pak, saya sudah berhasil udah selesai semua, Pak, tapi codingan saya tetap salah, Pak. Ya, kalau ada yang merah berarti masih ada yang salah gitu. Oke. Nah, untuk tombol clear ya, tombol bersih itu silahkan masukkan seluruh nilainya ini ya, samakan dengan yang pertemuan kemarin ya, pakai set text. Oke, kita masukkan seluruh nama variabel yang di text fieldnya, terus kita buat set text seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, tahu kan caranya? Jadi Bapak tidak menjelaskan lagi. Kita coba running, klik kanan, kita run file. Oke, kita coba sini masukkan nilai X, misalnya kita masukkan 10, nilai Y 5. Coba kita bandingkan. Bandingkannya kurang besar ya. Kita klik bandingkan. Nah, itu. Hasilnya false true, karena untuk mengkonvert ke boolean itu hasilnya yang nilainya cuma ada false dan true. Itu maksudnya boolean tadi. Oke. Nah, ini X sama dengan Y. Ini X sama tak dengan Y. Ini 10, ini 5. Tidak, berarti tidak sama. False. Ini X tidak sama dengan Y. X tidak sama dengan Y. Ini X pasti. Ini tidak sama dengan ini karena nilainya tidak sama. True, betul. X lebih kecil dari Y. X lebih kecil dari Y. X aja 10. Nilai Y 5. Berarti salah. Terus ini X lebih besar dari Y. Coba lihat. X 10. Y 5. Pastilah lebih besar X daripada Y. Berarti ini true. Seperti itu. Oke. Nah, ini X lebih kecil atau sama dengan Y. Kenapa salah? Karena itu X dan Y itu tidak sama ya. X-nya itu besar daripada Y. Kok kayak gini dengannya? Bapak yang salah ya? Oh iya, salah. X lebih besar atau sama dengan Y. Coba. X lebih besar, nilai Y lebih kecil. Lebih besar atau sama dengan Y. True. Karena yang diambilnya yang ini. X lebih besar sama dengan Y. Tuh. True. Oke, untuk latihan yang pertama kita sudah selesai. Silakan dikerjakan latihan pertama ini ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan. Oke. Resikonya saudara tanggung sendiri. Untuk contoh program selanjutnya ya. Untuk contoh program selanjutnya nanti Bapak share melalui video lagi ya. Melalui video lagi atau secara modulnya ya. Cara modulnya. Tapi biasa sudah pasti bingung kalau hanya di modul. Nanti Bapak buat video selanjutnya. Biar video ini nggak terlalu panjang. Oke. Cukup sekian latihan kita untuk yang operator pembanding. Untuk video latihan yang keduanya nanti Bapak buat lagi biar
videonya tidak terlalu besar. Oke. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.